Haleluya, selamat bertemu kembali di dalam Renungan 79 dengan program 365 hari yang mengubahkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan dan kita pelajari, biarlah melalui firman Tuhan ini kita bisa berubah melalui pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita menjadi serupa seperti Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan mempelajari lagi, merenungkan firman Tuhan. Saya berikan judul Jangan Melampaui. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya bacakan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ayat yang kelima, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ayat yang ke-6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan engkau memang menerimanya. Mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Puji nama Tuhan, yang kita akan pelajari saat ini adalah kota Korintus ini merupakan kota metropolitan di Yunani dan kota yang terkemuka pada zaman Paulus, sehingga orang-orang di Korintus ini menjadi orang-orang yang angkuh, yang sombong. Secara intelek juga mereka kaya raya secara materi, tetapi segala macam dosa juga merajalela di Korintus ini. Dan ketika Paulus melayani di Korintus, membentuk sebuah jemaat di dalam pelayanannya, Paulus merasa dihakimi. Rasul Paulus juga dianggap tidak berkarisma, kurang pintar, juga kurang berhikmat dibandingkan Apolos. Juga seringkali diremehkan karena terlalu miskin. Tetapi di sini yang kita mau lihat bahwa jemaat di Korintus ini mereka menggunakan standar mereka sendiri untuk menilai atau menghakimi orang lain. Jadi mereka tidak menggunakan standar firman Tuhan, tetapi mereka menggunakan standar mereka sendiri untuk menghakimi, bahkan menilai orang lain. Di ayat yang ke-6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Di ayat yang ke-6 ini kita bisa belajar, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus agar mereka itu tidak menghakimi, melampaui apa yang tertulis. Nah, pada saat ini kita mau belajar. Yang pertama, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka harus waspada supaya mereka tidak menjadi sombong. Menghakimi atau menilai orang lain itu berdasarkan penilaian diri sendiri, bukan menggunakan standar firman Tuhan. Dan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat saya bacakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yang menjadi pelajaran kita saat ini adalah Tuhan itu memandang ciptaannya saja berharga dan mulia. Maka siapakah kita bisa menilai dan menghakimi orang lain menurut standar kita sendiri? Kita tidak punya hak sama sekali.
Kemudian poin yang kedua, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Mereka diingatkan bahwa segala sesuatu yang mereka miliki hanya anugerah Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Baik kekayaan mereka maupun kemampuan mereka, kepandaian, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Itu semua hanya karena Tuhan. Itu semua diberikan oleh Tuhan kepada kita. Siapa kita tanpa Tuhan? Dan kita bisa apa tanpa Tuhan? Sekali lagi, semua hanya karena anugerah Tuhan. Ada seorang yang dinobatkan sebagai orang yang terkaya di dunia ini. Tetapi ternyata orang tersebut bercerai dengan istrinya. Akhirnya hartanya harus dibagi oleh istrinya. Dia akan menjadi orang yang bukan orang terkaya lagi. Jadi kalau istilah yang sering kita dengar, di atas langit itu masih ada langit. Jadi apalah kita menilai orang lain, apalah kita menghakimi orang lain, apalagi melalui standar yang kita berikan kepada mereka. Jadi biarlah kita mau melihat bagaimana Allah melihat setiap ciptaannya. Kita semua berharga di mata Tuhan dan mulia. Puji Tuhan, di poin yang ketiga kita mau belajar. Nah, ini di sini saya mau belajar bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai Paulus. Ketika kita hidup, kita melayani Tuhan, baik kita sebagai hamba Tuhan atau kita sebagai pemilik toko misalnya, atau kita di rumah, kita melayani, kita tetap melayani Tuhan. Tetapi kita seringkali dihakimi atau direndahkan, bahkan dianggap tidak bisa. Nah, apakah yang kita akan lakukan? Kita akan melihat apa yang akan dilakukan Paulus. Di ayat yang keempat sampai yang kelima saya bacakan. Ayat yang keempat. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan datang memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ternyata Paulus tidak menjadi kecewa dan tidak goyah akan pelayanannya. Paulus tetap bersemangat dan menyatakan bahwa yang menilai hidupku, yang menilai pelayananku adalah Tuhan. Dan kita mau belajar saat ini, biarlah kita mau seperti Paulus. Ketika kita melayani dan ada orang yang mungkin menghakimi kita atau merendahkan kita, menganggap kita tidak mampu. Biarlah kita tetap semangat, tetap berikan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pelayanan kita, kita lakukan dengan maksimal. Karena yang menilai hidup kita dan menilai pelayanan kita adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang menjadi kesimpulan firman Tuhan saat ini adalah yang pertama, janganlah kita menjadi seorang yang sombong, yang menghakimi menggunakan standar kita sendiri. Karena Tuhan melihat semua ciptaannya adalah berharga dan mulia. Kemudian yang kedua, biarlah kita mau selalu mengingat bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita bisa lakukan itu semua karena anugerah Tuhan untuk hidup kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita dihakimi atau ketika kita direndahkan, biarlah kita mau belajar dari Paulus. Kita tetap semangat melayani Tuhan. Kita tetap berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang masih mengikuti program Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang datang kepada kami. Kembali mengingatkan kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak sombong, tidak dengan gampang menghakimi orang lain atau menilai orang lain. Biarlah kami boleh belajar untuk kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kami miliki dan kami bisa, itu semua karena anugerah Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan kami boleh menikmati setiap apapun yang kami punyai Tuhan. Dan ajar kami untuk kami tetap teguh, tidak mudah kecewa,
dengan penghakiman orang lain atau ketika kami direndahkan Tuhan, biarlah kami tetap memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau melayani Engkau dan mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.